ada hadis-hadis sahih yang memberi kabar kepada kita tentang wewangian berkaitan dengan masa depan, ya, akhirat. Jadi ketika roh orang mukmin itu keluar dari jasadnya, dua malaikat akan menyambutnya. Orang-orang yang wafat di Gaza itu manusia di sekitarnya saja dapat mencium baunya yang sangat semerbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam berwewangi. Masya Allah nih Ustadz. Jadi ada hadis-hadis sahih yang memberi kabar kepada kita tentang wewangian berkaitan dengan masa depan, ya, akhirat. Kalau yang akrab itu kan wewangian surga, ya. Iya. Digambarkan seseorang tidak dapat mencium bau surga. Padahal surga itu baunya dapat tercium dari jarak sangat jauh. Masya Allah. Tetapi apakah cuma surga itu? Nah, ini menarik ini. Di riwayatnya Imam Muslim, ini ada kitab judulnya Hadis Qudsi Shahihain. Cuma saya buka ternyata nggak ada Arabnya. Nah, terus ini saya coba nyari di yang ada teksnya. Nah, ini saya bacakan anunya mohon dulu nggih. Hadisnya. Jadi dari riwayat dari Abu Hurairah. Di sini diceritakan sebenarnya Abu Hurairah itu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini saya nggak tahu ini kok di sini riwayatnya dari Abu Hurairah. Tapi ini saya bacakan kalau di sini ini dari Rasul. Ibu Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasul bahwa beliau bersabda, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakaini yus'idaniha." Jadi ketika roh orang mukmin itu keluar dari jasadnya, dua malaikat akan menyambutnya dan membawanya ke langit. Nah, lalu Hammad, perawi hadis mengatakan, fadzakara min tibi rihaha wa dzakara al-mis. Jadi Hammad ini menyampaikan, beliau ini merujuk kepada Rasulullah. Kalau dalam kitab ini saya cek tadi, ini maksudnya Rasulullah menyebutkan bahwa semerbak harumnya itu seperti misik. Masya Allah. Seperti misik. Ini hadis saya riwayat Imam Muslim. Sampai nanti ketika ruh ini sudah keluar dengan bau harumnya itu, kemudian para penghuni langit itu memuji. Ini ada ruh yang baik datang dari bumi. Semoga Allah memberkahimu wahai ruh dan memberkahi jasadmu yang telah engkau gunakan untuk beramal soleh. Dan Masya Allah, ini bahkan sebagiannya kalau kita mendapati berita-berita belakangan ini, kesaksian orang-orang belakangan ini, orang-orang yang wafat di Gaza itu manusia di sekitarnya saja dapat mencium baunya yang sangat semerbak. Dan itu kan bukan kesaksian yang sifatnya sangat pengalaman yang sangat pribadi. Karena dibaui oleh banyak orang. Lah, berarti ya memang Masya Allah. Hadisnya memang begitu. Kalau ruh orang baik itu memang mengeluarkan bau harum yang disebut dalam riwayat ini memang baunya seperti misik. Dan itu juga yang diceritakan oleh pihak-pihak yang membaui syuhada ke Gaza tadi. Artinya itu kan berarti memang sedemikian rupa, maksud saya kalau disebutkan di situ dibawa ke langit para malaikat mencium baunya. Ini bukan syarah, boleh jadi yang sekitarnya tidak dapat mencium baunya. Ya dia orang baik. Tetapi ada orang-orang yang ternyata Masya Allah, Allah Ta'ala itu karuniakan keharuman sampai orang-orang yang hidup di sekitarnya saja dapat mencium baunya. Dan itu mengingatkan kita pada perkataan
perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang seringkali tidak diangkat ketika membicarakan wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu mengatakan tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Gitu. Jadi Abu Bakar bersaksi bahwa Rasulullah itu wangi saat hidup dan wangi saat sudah menjadi sudah wafat tadi sudah itu. Wafat. Dalam riwayat yang lain bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku yang tebusanmu. Tibta hayyan wa mayyitan. Allah. Masya Allah. Nah, ini menarik karena ternyata Allah rizkikan orang beriman itu nanti ruhnya harum. Dan kalau di riwayat ini kan dipuji karena jasadnya ini, fisiknya ketika mayit ini hidup adalah dipakai untuk beramal soleh. Amal soleh. Artinya amalnya itulah yang menjadikannya harum. Iya. Bukan karena dilumuri misik. Ya. Jadi walaupun itu satu keutamaan melumuri diri dengan minyak wangi yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalimat ini kan hanya untuk menegaskan bahwa ini disebabkan oleh amalnya. Nah, hadis itu Ustaz, kalau dilanjutkan itu sebaliknya. Jadi kalau orang yang orang kafir, orang yang matinya itu su'ul khotimah, itu mengeluarkan bau busuk dan dilaknati, sehingga ketika tercabut dari jasadnya dibawa ke langit itu para malaikat mencium bau busuknya, melaknatinya, dan kemudian kalau yang tadi itu Allah ridha kepadanya, dikembalikan ke kuburnya dalam kondisi mulia. Kalau ini dicampakkan ke kuburnya dalam kondisi terhina. Itu saya jadi teringat yang menyebabkan akun IG saya di take down. Saya mengangkat, bukan mengada-ada, itu kan video yang bukan saya buat, tentang ceritanya ini ada bangkai-bangkainya tentara Zionis, lalu bangkai-bangkainya dimasukkan ke dalam semacam freezer besar, ya kayak mengeluarkan bau busuk gitu ya? Sangat busuk, padahal itu sudah dimasukkan ke dalam dengan suhu yang sangat dingin, ekstra dingin, sehingga beku di dalam semacam kontainer yang memang khusus itu. Tetapi orang yang masuk pun sampai melontarkan caci maki, melontarkan laknat itu. Yang pada saat itu ternyata ada satu jasad muslimin yang satu atau dua, saya tidak begitu ingat waktu itu, sudah di take down ya. Ini ada di tempat itu, di tempatnya ya, karena ya dalam perang itu sangat mungkin terjadi sehingga kemudian diketahui bahwa ini memang yang ini memang bukan orang Israel gitu ya. Baunya harumkah itu? Itu dalam kasus kan demikian, sehingga sangat kontras. Nah, sayangnya saya waktu itu tidak menyimpan videonya. Mudah-mudahan masih bisa dicari lagi. Memang sempat seingat saya itu sempat viral ya. Sempat viral karena video itu kan yang ngambil pihak sana. Bukan kita. Bukan muslimin Gaza, tapi kan Israel sendiri yang memvideo dan memberi bukti kepada dunia ini betapa busuknya dan betapa benarnya hadis itu. Masya Allah. Artinya pada tingkatan tertentu bau itu sedemikian ekstrimnya sehingga sampai makhluk bumi pun dapat mencium baunya. Ini juga ekstrim di sini, Ustaz. Jadi diriwayatkan Rasulullah itu mengambil ujung pakaiannya yang ada pada beliau dan menutupkannya ke hidung beliau untuk menunjukkan betapa busuknya bau orang kafir tersebut. Jadi di dalam hadis itu itu sampai beliau mengambil ujung. Jadi untuk menggambarkan betapa busuknya itu sampai beliau menutupi hidungnya. Jadi ternyata amal soleh seseorang di dunia bisa menjadikan wangi. Itu bagian dari keridhaan Allah Ta'ala, dan amal salah seseorang di dunia itu bisa membuat Allah murka, dan sampai Allah saking murkanya memberikan bau busuk kepada ruhnya itu. Disitulah saya kadang-kadang sedih. Maksud saya sedih itu ketika saya pakai minyak wangi. Kenapa minyak wangi yang sama saya sendiri yang punya, bukan punya orang lain. Saya pakai sendiri baunya sehari, dipakai orang lain kok ada yang baunya sampai seminggu.
Allah. Gitu ya. Dan saya tahu orang ini memang Masya Allah ahli ibadah gitu ya. Atau bahkan ada lagi yang lebih lama lagi. Ya ada yang memang mengatakan, kok saya pakai gak awet ya? Saya khawatir minyak wangi, kan yang kita pakai kan memang minyak wangi yang asli, alami, thayyib ya, tip. Tapi kok saya pakai itu hanya sehari misalnya. Sementara dipakai orang ini kok ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai sepekan, ada yang sampai 10 hari. Ini kan saya sempat tanya, loh antum tidak mandi? Ini kepada orang yang lain lagi ya, bukan yang seminggu tadi saya ceritakan. Ya mandi Ustaz, mandi. Main bola juga, Masya Allah. Saya khawatir tidak lamanya bertahan di kulit itu sebabkan amal-amal yang masih sangat kurang. Gitu ya. Nah, artinya ada hal-hal di luar soal pembahasan mengenai kimiawi tubuh kita itu, dan kimiawi tubuh kita itu sangat mungkin dipengaruhi juga oleh amal-amal kita ini. Dan bau harum ahlul jannah itu kan disebutkan dalam banyak hadis, Ustaz. Di riwayat Muslim saja ini, kalau kita buka di hadis Muslim ya, tadi saya temukan ada sekian hadis, minimal ada 3 yang menceritakan bahwa ahlul jannah yang pertama kali masuk jannah itu seperti wajahnya seperti rembulan. Wajahnya seperti rembulan, dan mereka tidak meludah, tidak beringus, tidak buang air besar maupun air kecil di jannah. Bejana dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Kemudian wewangian mereka dari kayu gaharu, dan keringat mereka berbau misik. Jadi pengulangan beberapa kali itu adalah wa majamiruhum minal aluwah wa rashuhum almis. Jadi mujmarnya itu dari kayu gaharu, dan kemudian keringat mereka itu misik. Misik, Masya Allah. Karena itulah di sisi lain kita itu perlu mengenal misik yang asli, sehingga tidak menjadikan orang baunya mesti kayak gitu. Dan perlu mengenal dari dekat. Karena sebagian misik, misalnya ada yang saya punya misik itu, ketika dicium begitu saja memang baunya terasa seperti kurang nyaman. Tapi begitu dipakai, orang bertanya, ini pakai apa kok baunya enak sekali gitu. Nah, ketika diberitahu misik, misik komentarnya berbeda ya. Kenapa? Karena memang misik ini paling banyak dipalsukan kan itu banyak sekali minyak. Nanti kalau di jannah nggak bisa dipalsukan. Iya. Sebagaimana nanti baunya jannah itu kan dapat tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi bukan jarak meter lagi gitu. Ya, ini betul-betul sangat jauh jangkauannya. Dan menunjukkan betapa sangat harumnya jannah. Jadi jannah sendiri sangat harum, kemudian penghuninya sendiri sangat harum. Saya jadi ingat ketika berbincang-bincang seperti ini ya, tidak persis kayak gini. Lalu ada orang yang bercanda, gimana tuh baunya kalau sangat harum, apa nggak pusing? Tidak seperti pembicaraannya. Tetapi, karena mungkin dia punya pengalaman mencium wewangi kimia buatan itu ya, abal-abal gitu ya. Dan dari pengalaman beberapa orang pula, ada yang nggak tahan dengan minyak wangi katanya, tetapi begitu saya kenalkan, saya olesi, hingga pada akhirnya bukan lagi saya olesi, melainkan saya tuangkan ke telapak tangannya, nggak masalah lagi. Saya olesi dengan 5, 6, 7, 8, bahkan 10 macam minyak wangi, mereka nggak merasa pusing. Padahal katanya biasanya kalau sudah ada 2 saja atau 3 campur aduk sudah pusing. Nah, artinya bahwa ini menggambarkan bahwa kalau sudah harumnya itu harum yang betul-betul baik, harumnya jannah, harumnya amal soleh, itu harumnya sangat kuat dan tidak menyebabkan masalah gitu. Masya Allah. Dan malah menyebabkan ridho dan gembiranya para malaikat tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian ya. Jadi sahabat sekalian, marilah kita berwangi, bukan sekedar nyari wanginya, tapi nyari ridho Allah Ta'ala. Dan semoga dengan itu Allah Ta'ala nanti wafatkan kita dalam kondisi diridhoi, kondisi husnul khatimah, sehingga ruhnya harum, jasadnya harum, sampai jannah juga insya Allah keringatnya harum, karena menjadi ahlul jannah.
Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.